Selamat sore ESL Mania, kembali dalam lanjutan Indonesia Super League, sebuah partai panas menanti kita dari Stadion Segiri, di mana tuan rumah Persut Mahakam Putra Samarinda akan ditantang oleh tamunya tim promosi Perseru-Serui. Saya Adiani, senang sekali bisa menemani Anda, dan tidak hanya sendiri, ada rekan saya UK yang sudah siap menemani kita sore ini. UK, apa kabar? Baik Adi, alhamdulillah. Ya, sebuah duel yang sangat menarik, dua tim dengan tempo permainan relatif sama, menyerang dan cepat. Dan kalau kita melihat Perseru-Serui, sejauh ini start mereka begitu mulus, walaupun hasil imbang mereka raih di partai kedua, namun menghancurkan Madura United 4-1 di kandang, menjadi pijakan utama yang sangat penting bagi tim promosi. Dan seberapa terkesan Anda dengan penampilan dari tim asal Papua ini? Iya, untuk sekelas tim promosi tentu ini hasil yang sangat positif ya, dan kita tahu Perseru tidak terlalu istimewa, dalam arti squad mereka juga terbilang biasa-biasa saja, hanya diperkuat oleh beberapa pemain yang memang cukup berpengalaman, tapi secara utuh sebenarnya tim ini memang benar-benar menghadirkan persaingan baru ya untuk papan tengah. Sehingga saya kira harus diwaspadai betul, apalagi sekarang Pusam pun juga tidak terlalu positif ya di dua pertandingan awal, sehingga mereka harus waspada dengan Perseru. Ya, Pusam tidak terlalu positif, dan kita lihat ada problem di lini depan, di mana Solomin dan juga Spaso belum menjadi duet yang ideal bagi Menari Karya. Anda melihat peluang bagi Pusam untuk setidaknya mengamankan 3 angka sore ini, sulitkah atau akan mampu mereka raih? Saya kira ini momentum yang sangat baik sekali untuk Pusam mengambil 3 poin penuh. Tadi sempat disebutkan oleh Adi, sebenarnya Spaso dan juga Solomin dua pemain yang punya karakter menyerang sangat baik, tinggal mencari chemistry dan kimiawi di antara mereka. Artinya akan ada waktu yang diperlukan tentu saja untuk bisa membuat mereka menjadi padu. Apalagi kita tahu di sana juga ada pemain yang berpengalaman, ada Robi di belakang, kemudian juga ada Boy Gatra yang juga notabene pemain timnas. Ini membuat sebenarnya tim ini lebih solid, lebih kompak kalau betul-betul sang pelatih Menari Karya bisa memanfaatkan squad yang ada. Baik, nanti kita lanjutkan dengan membahas kekuatan dari Putra Samarinda. Namun ESL Mania, kita akan tengok dahulu ke Stadion Segiri dengan kedatangan dari tim yang akan berlaga. Inilah dia Spaso yang akan memimpin rekan-rekannya di lini depan Putra Samarinda. Persut Mahakam juga dengan Pavel Solomin yang berambisi untuk mengamankan 3 angka yang belum mampu mereka torehkan di 2 partai pembuka tandang sejauh ini. Dan berikut tim tamu Perseru-Serui yang berambisi mencuri 1 angka dari Stadion Segiri. Dan ESL Mania, kita akan melihat highlights dari partai yang sudah berlangsung kemarin. Ini dia. Pada partai sore, Mbida Messi menjadi pembeda dan menjadi penentu kemenangan bagi Persiram Raja Ampat atas Persiba Bantul. Setelah ditahan imbang oleh Persiba Balikpapan, akhirnya Persiram Raja Ampat dengan kekuatan ini tengah yang begitu menakutkan, UK mampu menorehkan 3 angka. Saya lihat ini lebih kejelian dari Mbida Messi ya, bagaimana dia melihat ada kelengahan di lini pertahanan lawan, kemudian dia dengan cepat lebih dulu menginisiasi perebutan tadi. Suatu pemandangan yang tidak terlihat ketika Persiram melawan Persiba, di mana Mbida Messi berani melakukan spekulasi menuju lini depan UK. Pemain yang musim lalu membela Persib Bandung berpindah di Persiram, mempersembahkan gol pertamanya, dan pada partai malam harinya Persija Jakarta berhasil menaklukkan Semen Padang dengan skor cukup meyakinkan 2-0. Ya, walau dari sisi permainan sebetulnya belum mengesankan ya bagi Coach Doni Dolo, karena Persija sejauh ini masih bermain di bawah potensi terbaik mereka, tapi apapun hasil kemenangan dengan skor 2-0 ini adalah sebuah modal penting bagi mereka untuk laga-laga berikutnya. Gol ciri khas dari Rahmat Afandi yang membuka keunggulan Persija Jakarta atas tim tamu Semen Padang. Ini merupakan pergerakan khas, saya pikir. Betul, dan ini lebih mengandalkan insting ya dia, karena dia membelakangi gawang. Inilah kelebihan seorang striker, bagaimana instingnya lebih tajam daripada penglihatan matanya, karena terkadang itu memang lebih dibutuhkan. Dan ini kembali Rahmat Afandi mendapatkan chance. Ya, ada jegalan di sana dari penjaga gawang Semen Padang, sempat terjadi protes. Tapi kalau kita lihat dalam replay memang terlihat ada pelanggaran di sana. Pelanggaran di kotak penalti, tidak memberikan opsi lain tentunya. Ini dia tayangan ulang terhadap upaya penjaga gawang tadi merebut bola. Over agresif memang, dan mengakibatkan adanya hukuman di sana. Kita bagaimana Ramdhani dengan leluasa. Kali ini Ramdhani bermain sangat baik sekali ya. Dia begitu bebas, begitu flair, dan tampil dengan performa terbaiknya, sehingga beberapa kali melepaskan lini pertahanan dari Semen Padang.
Ini juga penalti yang sangat dingin dari Ivan Bosniak. Inilah dia gol yang sangat dinantikan oleh Bosniak di ajang Indonesia Super League. Gol yang sekaligus mengamankan 3 angka bagi Persija Jakarta. Dan berikutnya ESL Mania, kita akan melihat klasemen sementara Indonesia Super League 2014 dari wilayah Barat. Inilah dia klasemen sementara wilayah Barat, di mana Arema Persija ya memimpin dengan cukup nyaman. Dan berikutnya UK, ya. klasemen sementara dari wilayah Timur, di mana Persebaya masih unggul dengan torehan 6 angka di puncak klasemen. Dan berikutnya ESL Mania, di mana top skor sementara dari Alvaro Gonzalez dengan torehan 3 gol, dan Reza Mustafa juga mencatatkan dirinya dengan 3 gol. UK cukup menarik pergerakan sementara di top scorer list ESL 2014. Ya. Dan Yuki, kalau kita melihat kekuatan dari Putra Samarinda terletak sebenarnya di lini tengah, di mana ada Bayu Gatra, Joko Sasongko di sana, pemain dengan kecepatan dan juga visi permainan yang sangat baik. Dan tentunya ini harus mendapatkan pengawalan, terutama dari Ali Kadafi, yang tentunya akan mendapatkan tantangan cukup berat dengan adanya seorang Bayu Gatra di second line dari Putra Samarinda. Iya, setuju. Dengan bermain sebagai tuan rumah, tentu saja Pusam akan mengeksploitasi semua kemampuan dan potensi mereka dalam menyerang, apalagi di awal sebelum pertandingan ini sempat dikatakan oleh pelatih Mundari Karya bahwa mereka akan tampil ofensif dan itu akan sangat bergantung pada bagaimana kinerja di lini tengah Bayu Gatra, kemudian Joko Sasongko dan juga Sultan Sama, yang kita tahu mereka sebetulnya pemain muda yang punya kecepatan dan tinggal proses chemistry di antara mereka saja yang harus mereka bangun saat ini. Ya, baik UK dan ESL Mania, untuk tahu lebih jauh bagaimana aksi dari seorang Bayu Gatra, kami punya VT-nya berikut ini. Bayu Gatra merupakan pemain bola alamiah, belajar bola secara otodidak dan mengasah skill di jalanan. Gelandang yang kerap beroperasi di sektor sayap ini merupakan antitesis dari merebaknya sekolah sepak bola atau SSB yang melahirkan banyak pemain. Bakat sepak bola dititiskan dari ayahnya. Bakat ini tumbuh subur seiring keinginan Bayu menjadi pemain bola untuk membantu orang tua mencari nafkah. Bayu seringkali bermain tarkam. Di kampung halamannya, Bayu pernah memperkuat tim lokal di sana dan tim SMP 1 Kalisat pada 2003. Tahun 2005, ia baru bergabung dengan Persib Jember. Bakat Bayu tercium pelatih PON Kaltim Rudi Jakjes. Bayu sangat berutang budi kepada mantan pelatih berusia 60 tahun itu. Tampil gemilang bersama tim PON Kaltim, Bayu kemudian mendapat tawaran dari klub Liga Super Indonesia Persisam Samarinda. Saat ini Bayu masih bernegosiasi memperpanjang kontraknya bersama Elang Borneo. Permainan gemilang Bayu bersama Persisam mengantarnya ke timnas U23. SEA Games 2013 lalu merupakan pertama kali Bayu berkostum merah putih. Sepak bola antar kampung atau tarkam memang penuh resiko. Namun dari sana Bayu belajar mengantisipasi kecurangan lawan. Bayu mengaku masih sering mendapat undangan tarkam di kampungnya. Bayaran yang ditawarkan semakin menggiurkan hingga mencapai jutaan rupiah. Namun ia kini bersikap dewasa dan lebih mementingkan karir di persepak bolaan profesional. Iya, itu tadi aksi fenomenal dari seorang Bayu Gatra. Dan jangan kemana-mana, ESL Mania masih banyak yang akan kita bahas tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dan kita segera menyaksikan jalannya Indonesia Super League. Iya, the winning team yang diturunkan. Satu tendangan yang sangat berkelas. Sebuah permainan klasik yang ditunjukkan. Inilah dia pesta yang nampaknya akan dimulai sejak menit ini.
ARB telah menyapa kaum muda di berbagai daerah, memberi apresiasi bagi mereka yang berprestasi, serta membangkitkan semangat dan membuka harapan. Jangan pernah lari dari kesulitan, kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Itulah Abu Rizal Bakri, tokoh nasional yang selalu mendorong kaum muda untuk maju dan berkembang. Salam ARB! ARB, Abu Rizal Bakri. Kembali di Indonesia Super League untuk mengetahui lebih lanjut persiapan dari tim Putra Samarinda sang tuan rumah. Kita memiliki pre-match interview dengan pelatih Mundari Karya. Dari bermain di Jawa Timur kemarin Bang, kira-kira Bang? Iya, secara keseluruhan apa yang mereka tampilkan di dua pertandingan away cukup baik ya. Walaupun kita hanya menuai 1 poin di sana ya, tetapi harus ada perbaikan terutama di dalam penguasaan bola ya. Karena kita tahu di dalam sepak bola bukan hanya bertahan yang bagus, tapi juga pada saat kita menguasai bola. Dan itulah yang kita benahi di dalam pertandingan selanjutnya. Lalu Bang, menghadapi perseru-seru yang notabene baru masuk ke kasta ISL nih Bang. Kira-kira tanggapan Abang sendiri gimana Bang? Ya, ini pertandingan yang serius buat kita ya, yang penting ya. Untuk pertama kali kita main di kandang. Saya berharap anak-anak main dengan percaya diri ya, tenang ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memenangkan pertandingan hari ini. Dan ini memang dibutuhkan kerja keras ya, karena Serui pendatang baru tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga memang pantas ada di ESL. Ya, itu tadi komentar dari pelatih Mundari Karya. Dan berikutnya ESL Mania kita menuju kepada Perseru Serui, di mana Coach Robi akan memberikan insight-nya terhadap pre-match interview kali ini.
Kita main sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga mereka dapat jalanan itu dengan baik dan menghasilkan hasil yang cukup maksimal. Ya. Kalau persiapannya sejauh mana nih buat menghadapi Persisam Putra Samarinda di laga tandang kali ini? Ya, saya akan turunkan pemain-pemain saya yang mengalahkan Persipura, dan kita akan turunkan pemain itu full team. Ya. Kira-kira target di laga kali ini apa, Coach? Kita berusaha untuk ambil poin. Kalau kira-kira pemain Putra Samarinda yang harus diwaspadai siapa, Coach? Bayu Gatra. Ya. Oke. Terima kasih, Coach. Sukses. Ya, itu tadi ya Coach Roby Marwana ya. Dan UK, kalau kita melihat dia ingin menampilkan permainan yang lepas dari timnya. Iya. Hal seperti apa yang harus dilakukan oleh Perseru untuk setidaknya merepotkan tim tuan rumah daripada Putra Samarinda? Iya, tadi tempat kita dengar bagaimana Saywar dari Coach Roby ya. Dia akan menurunkan skuad yang pernah mengalahkan Persipura di Inter Island ya. Ya, ini menunjukkan bahwa ada ambisi bahwa tim baru di GSA ini ingin menunjukkan kepada publik sepak bola mereka pantas di level ini, seperti dikatakan tadi oleh Coach Mundari. Dan saya kira tentu untuk bisa mengalahkan Pusam tidak saja dibutuhkan kerja keras, tapi juga sedikit faktor keberuntungan. Mengingat bahwa Pusam juga tentu tidak ingin membiarkan Perseru pulang dengan membawa poin. Mereka pasti akan juga tampil maksimal. Jadi laga ini sangat menarik, Adi. Pertarungan strategi, kemudian konsentrasi, dan betul-betul akan menjadi permainan terbuka. Ya, Mundari Kaya menginginkan bahwa Putra Samarinda harus bermain possession dengan lebih baik. Dan Laudri di 2 pertandingan awal tampak sedikit gugup untuk mengetuai atau mengomandani lini tengah dari Putra Samarinda. Tentunya memerlukan bantuan dari seorang Joko Sasongko yang memiliki pengalaman cukup baik ketika membela Pelita dan juga Arema. Ya, saya kira memang intinya adalah bagaimana lini tengah dari Pusam ini bisa melakukan kolektivitas yang sangat baik ya. Karena di sana ada beberapa pemain baru yang tentu saja butuh waktu untuk mereka bisa padu. Tapi laga ini adalah laga yang sangat krusial, mereka bermain sebagai tuan rumah dan ISL tidak bisa menunggu lama untuk mereka beradaptasi. Mereka harus cepat melakukan unifikasi dalam permainan di tengah dan mengambil poin penting. Ya, UK dan juga ISL Mania, kita akan melihat prediksi line up dari tim tuan rumah Putra Samarinda. Inilah dia tim yang akan mungkin diturunkan oleh Mundari Karya. Kita lihat ada beberapa signing penting, terutama di lini pertahanan, di mana Rifki masuk sebagai penjaga gawang baru, dan juga adanya Nasir Al-Sebay dan Yus Arfandi. Pergerakan di transfer ini yang sangat baik saya pikir dari Putra Samarinda untuk prepare menghadapi ISL musim ini. Iya, termasuk dalam mengambil ataupun menyewa Joko Sasongko ya. Saya kira ini memang sebuah pilihan yang menarik, mengingat tantangan lebih besar, lebih berat pada musim ini. Kita lihat bagaimana formasi dari Pusam. Rifki memang penjaga gawang yang terbilang masih butuh uji ataupun juga jam terbang. Tapi ada Erik Setiawan di sana, ada Nasir Al-Sebay yang sudah berpengalaman bersama Persib Bandung, dan Sultan Saman tentu saja akan bahu-bahu bersama Bayu Gatra untuk memberikan suplai yang baik kepada Pavel dan juga Spaso di lini depan. Betul sekali. Dan berikutnya adalah tim tamu Perseru Serui, dan kita melihat di sana kekuatan dari tim ini memang terletak nampaknya di posisi wing, di mana seorang Yoksan Ama dan juga Octavianus Maniani akan nampaknya menjadi kunci counter attack cepat yang coba dibangun oleh tim tamu. Iya, bahkan Gedi pun sebetulnya natural posisinya adalah pemain sayap ya. Ini juga salah satu bukti bahwa tim ini sangat mengandalkan kecepatan dari lebar lapangan ya. Tapi mereka tidak punya striker predator ya, seperti halnya misalnya di Pusam ada Ilyas Spaso dan juga Pavel Solomin. Dan komando dari seorang Semi Pierre Patrick bagi rekan-rekannya tentunya juga menjadi hal yang begitu krusial, di mana pemain ini bisa melihat apakah nanti lini pertahanan dari Perseru akan terancam dengan cepat, terutama di 10 menit awal, di mana Putra Samarinda akan berambisi untuk mengejutkan tim tamu tentunya, UK. Ya, itu yang harus diwaspadai saya kira ya, konsentrasi dari Semi Patrick dengan pengalamannya, dengan kekuatannya di lini pertahanan untuk bisa menahan sejauh ataupun selama mungkin agar tuan rumah tidak bisa leluasa mengambil gol di awal permainan. Baik, terima kasih UK dan ISL Mania, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Minuman energi para pemberani. Dan kita segera menyaksikan jalannya Indonesia Super League. Iya, the winning team yang diturunkan. Satu tendangan sangat berkelas. Sebuah permainan klasik yang ditunjukkan. Inilah dia pesta yang nampaknya akan dimulai sejak menit ini. Banyak pilihan rasa, pilihan para pemberani. Hasilnya
Pemberani. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, and we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it out on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey, stop. Bima Energi, minuman energi para pemberani. Yes, Almania, kita sudah mendapatkan hubungan langsung dengan Stadion Segiri Samarinda, tempat berlangsungnya duel menarik sore ini, di mana Putra Samarinda Persib Mahakam berambisi untuk membungkam tamunya Perseru-Serui. Sedangkan kalau kita ingat penampilan Perseru-Serui UK begitu impresif di turnamen pemanasan ESL, ketika mereka juga sempat menjungkalkan saudara tua mereka Persipura Jayapura dengan skor 3-2. Tentunya reputasi ini harus benar-benar diperhitungkan oleh Putra Samarinda. Ya, setuju, dan itu menjadi catatan positif tentu saja saat mereka menjadi tuan rumah saat ini. Dan tuntutan 3 poin menjadi mutlak dari para supporter untuk bisa diwujudkan oleh Bayu Gatra dan kawan-kawan. Dominasi warna oranye menyambut partai perdana di Stadion Segiri Pusamania yang ingin memberikan tebaran teror terhadap para pemain tim tamu tentunya. Kita lihat luar biasa atraksi yang sudah disiapkan untuk menyambut tim kesayangan mereka oleh Pusamania. Stadion yang sangat baik untuk menjalankan laga sore ini, dan juga keuntungan bagi Putra Samarinda adalah bentuk stadion yang dimana penonton begitu rapat dengan lapangan UK sehingga memberikan tekanan yang berbeda terhadap tim tamu. Ya, kita lihat bagaimana ya sambutan yang begitu meriah dan antusias yang sangat luar biasa dari Pusamania.
kerinduan mereka. Karena ini laga pertama, mereka tentu ingin menyaksikan secara langsung bagaimana kekuatan sesungguhnya skuad Mundari untuk bisa memberikan mereka kebahagiaan pada sore hari ini. Tentu saja dengan bentuk 3 poin penuh melawan tim yang juga sebetulnya tidak kalah mengancam perseru-serui. Kita lihat satu tribun semua ditutup adi oleh spanduk raksasa. Dan juga ingin foto tentunya oleh para penonton yang hadir di tribun VIP. Aksi dari rekan-rekan mereka yang begitu total dan tentu juga keunikan tersendiri. Di mana tim-tim dari Kalimantan benar-benar berupaya untuk tampil sebisa mungkin yang terbaik di ajang ESL musim ini dengan roster pemain juga luar biasa dari tim-tim seperti Mitra Kukar dan juga Persiba serta Putra Samarinda. Betul, Kalimantan ini di luar dugaan ya. Boleh dibilang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai menyaingi kantung-kantung sepak bola di Jawa ya, seperti di Surabaya, di Bandung ya. Dan dengan tampilnya sejumlah tim dari tanah Kalimantan ya, ada Mitra Kukar, ada Persiba Balikpapan, ya, Putra Samarinda. Ini menunjukkan mereka patut diperhitungkan di peta sepak bola Indonesia. Terutama juga dengan banyaknya stadion bertaraf saya pikir internasional yang dimiliki oleh Pulau Kalimantan, tentunya juga semakin menggeser peta sepak bola Indonesia menuju Pulau Kalimantan ini. Cuaca yang sangat cerah tentunya akan memberikan kesempatan bagi para pemain yang berlaga untuk tampil sebaik mungkin. Dan rekor pertemuan juga adalah kali pertama UK. Tentunya Putra Samarinda juga masih sedikit buta mungkin dengan rekaman pertandingan yang juga masih sangat minim dari perseru-serui. Tentunya bisa dimanfaatkan oleh Robi Marwana ya untuk menebar kejutan yang coba dia berikan. Betul sekali. Kita masih nantikan dua kesebelasan yang akan berlaga. Dan ini dia kembali disaksikan atraksi fenomenal yang ditujukan dengan kostum dan juga hiasan serta tarian dan nyanyian yang menunjukkan benar-benar bahwa Pusamania telah siap untuk menghadapi ESL 2014 dan Pusamania juga begitu setia. Pada setiap partai away selalu senantiasa ada average 100 hingga 200 penonton yang datang di stadion tim tamu. Ya, itulah istimewanya Indonesia Super League ya. Penonton tidak saja berbasis di home ground tapi juga dimanapun tim-tim mereka bermain, maka supporter mereka yang berada di kota-kota setempat juga ikut berkelompok dan memberikan dukungan ya. Walau jumlahnya tidak selalu banyak, ini menunjukkan bagaimana heterogennya sepak bola Indonesia dalam menggrab supporter dan juga massa. Itu yang tidak dimiliki oleh supporter-supporter klub-klub asing di sini, Adi. Yang hanya terkotak-kotak pada fans club saja, tapi kalau Indonesia Super League bertanding, maka kota di mana tempat itu berlaga, maka menjadi sepi. Artinya yang menonton tidak saja kelompok supporter, tapi juga keluarga, kemudian juga kerabat. Inilah yang daya tarik tersendiri dari Indonesia Super League, sehingga setiap tahunnya selalu dinantikan. Sekali, dan jabat tangan di antara para penggawa yang akan berlaga, M. Robi, Rifki Mokodompit, sederet nama Bayu Gatra yang pernah mengisi ataupun juga sedang mengisi roster dari tim nasional Indonesia. Wasit yang memimpin adalah Tabrani didampingi oleh AW1 Sigit dan juga AW2 Yana Ardiana. Cuaca cukup panas memang nampaknya akan sedikit menyulitkan tim tamu. Dan kita melihat Pavel Solomin dan juga Spaso sudah dipercaya sejak menit awal untuk menjadi dua ujung tombak bagi Putra Samarinda. Betul. Dan Solomin ketika bermain untuk Sriwijaya sudah kita hafal betul bagaimana kualitasnya dan mutu dari permainan Solomin sendiri. Ini dia sang superstar muda yang dimiliki oleh Putra Samarinda. Dengan bekal pengalaman internasionalnya di usia yang relatif muda, tentunya sebuah benefit ya, ataupun juga aset berharga bagi Pusam. Kedua tim akan melakukan coin toss. Kalau ada yang tanya kapten sama saya, kalau pemain memberi kewajaran tegur, oke? Kuning kuning merah merah, oke ya? Kalau kuning Anda biru, yang mana tepat? Anda bola. Biru tepat Anda bola ya.
Kapten Liston Fonatabah yang juga merupakan kapten Perseru ketika mereka berupaya untuk tembus menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia di Indonesia Super League. Ya. Sedangkan kita sudah tahu betul peran dari M. Robi, pemain yang tidak tergantikan di lini pertahanan baik Putra Samarinda maupun tim nasional Indonesia. Beberapa adisi baru untuk mengisi sektor pertahanan adalah Yus Arfandi dan juga Nasser Al-Sebay. Yus Arfandi memang cukup lama cedera, namun kali ini dipercaya karena sudah fit kembali, dan Putra Samarinda asuhan Mundari Karya UK. Iya, kita lihat memang dari setiap lini selalu ada nilai lebih ya dari skuad Pusam ini. Di belakang ada M. Robi, Nasser Al-Sebay, Erik Setiawan, tengah ada Joko Sasongko, dan juga Bayu Gatra, depan ada Fahri Solomin, Sultan Sama, dan juga Spaso, Ilyas Fasopik. Ini formasi saya kira yang cukup menjanjikan 3 poin dengan komposisi sebetulnya seperti ini dengan 4-2-3-1 sepertinya memang formasi yang cukup prospektif ya dia untuk bisa mengambil 3 poin. Sangat ofensif. Ya. Strategi yang coba dijalankan, saya berpikir bahwa Joko nanti pada dasarnya akan bergerak menuju lini depan, saya pikir tidak hanya berada di sektor tengah seperti itu. Dan Mundari Karya tampak sangat fokus. Okto Mariani yang di partai kedua menghadapi Persela dikritik oleh pelatihnya sendiri akibat penampilannya yang kurang maksimal, UK. Iya. Dan ini dia Perseru-Seru asuhan Robi Marwanaya. Ya, kita lihat memang kekuatan dari Perseru ini masih misterius, Adi. Iya. Walau dengan seperti ini mereka sudah bisa mengalahkan Persipura, berarti ada sesuatu yang istimewa dari tim ini, sehingga tetap walaupun dengan komposisi individual yang tidak terlalu wah, tapi mereka terbukti cukup mengancam di setiap pertandingan. Dan inilah dia line up yang coba diturunkan dengan memang sedikit lebih defensif. 3-5-2, Kadafi dan juga Tony akan menjadi poros untuk mencoba meredam pertahanan atau penyerangan yang coba dilakukan oleh tim tuan rumah. Menarik menunggu apakah Okto betul-betul dimainkan sebagai second striker, penyerang lubang. Apakah ini formula baru dari Robi Marwanaya untuk menyiasati minimnya penyerang sentral ya. Robi Marwanaya memang sangat piawai untuk mendidik pemain-pemain muda yang bercampur dengan pemain senior. Ya. Dan beberapa saat lagi, inilah dia ESL Mania kick off babak pertama dari Stadion Segiri yang cukup terik di sore ini, di mana tim tamu dengan jersey oranye bergaris hitam, celana hitam, menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda, dan coba keluar dari tekanan tim tuan rumah dengan jersey putih bercelana hitam, Putra Samarinda. Semi Pierre Patrick, center back penuh pengalaman yang dimiliki oleh Perseru-Serui, tentunya mendapatkan peran yang begitu penting untuk mencoba menularkan ketenangan dan juga pengalamannya dalam bermain bagi tim baru Perseru-Serui. Yoksan Ahmad tadi, Yusar Fandi yang beroperasi di sektor sebelah kanan, M. Robi, Sultan Sama kali ini. Lebar kepada Yus Arfandi tadi, wingback kanan yang memang gemar membantu penyerangan bagi Putra Samarinda. Praktis hampir 1 musim cedera Yus Arfandi. Kita nantikan tentunya penampilan terbaiknya setelah begitu bersinar bersama Persiba Balikpapan di 2 musim yang lalu. Ciri khas dari Robi Marwanaya berpatroli di sisi lapangan UK, memberikan teriakan-teriakan kepada pemain-pemain mudanya. Ya, menarik memang kalau kita mengamati satu persatu karakter pelatih di ESL ya. Mereka punya ciri tersendiri. Ada yang tenang, tapi juga ada yang selalu gelisah, tampak tidak puas. Tapi itulah warna dari sepak bola. Robi, Nasser Al-Sebay kali ini. Erik Setiawan menggantikan peran dari Sumardi. Cukup baik tadi daya jelajah dari Bayu Gatra. Kita lihat hampir 5 pemain dia melewati nih. Memang secara individual Bayu Gatra sangat luar biasa. Serangan dari Perseru masih menemui jalan buntu. Joko Sasongko. Laudri tadi, Sultan Sama, Pavel Solomin kepada Sultan Sama kembali,
Joko Sasongko play on, bukan sebuah pelanggaran. Melebar kepada Erik Setiawan. Bayu Gatra kali ini mencoba ke inisiatif, menusuk tadi. Ali Kadafi. Sangat tenang. Luar biasa, cukup Robi. berani. Ya, keputusan yang sangat berani saya kira dari Robi. Oh. Begitu juga dari Rodri tadi. Iya. Tontonan yang menarik ya, melihat bagaimana lini pertahanan tuan rumah begitu fokus dan sangat tenang. Terlepas kali ini, Sultan Sama menusuk kotak penalti. Sultan Sama, sebuah cutback. Oh, beruntung tadi masih dapat dihadang pergerakannya oleh Bilbik Dian Marus. Belum berakhir rupanya. Oh, off the line. Dua kesempatan bagi Putra Samarinda di pembukaan 4 menit pertama untuk menusuk lini pertahanan dari Perseru-Serui. Luar biasa tadi bagaimana penetrasi dari Sultan Sama. Sayang tidak ada pemain yang cepat untuk melakukan ataupun menjemput peluang tersebut. Walau sudah ada tadi umpan tarik ya. Tapi Pavel Solomin ataupun juga Spaso terlambat dalam mengantisipasi umpan tarik tadi dari Sultan Sama. Dan kembali peluang UK membentur tiang gawang upaya dari Bayu Gatra tadi. 3 kesempatan sudah terbuang oleh Putra Samarinda. Luar biasa kita lihat di awal permainan, sangat terbuka, begitu agresif tim tuan rumah Pusam. Erik Setiawan mencoba langsung agresif lini penyerangan dari tim tuan rumah Solomin. Joko harus waspada tentunya. Tim baru promosi Perseru-Serui melihat tekanan bertubi-tubi. Joko Sasongko kembali, sebuah chip ball, Spaso di sana. Iya. Flick header yang mampu diamankan oleh lini pertahanan Perseru-Serui. Praktis seluruh punggawa dari Kuda Laut Oranye berada di daerah pertahanan. Kita lihat di sini Joko memainkan posisi baru ya sebagai di playmaker ya. Kita lihat ataupun juga holding midfielder. Nasser Al-Sebay, Laudri terbentur tadi oleh pengawalan dari Roy Ayomi. Kembali Laudri melebar kali ini. Bayu Gatra yang sudah melakukan satu eksekusi yang mengenai mistar gawang tadi. Ya. Apa yang dikatakan oleh Coach Robi Marwanaria tadi sebelum pertandingan memang tepat sekali, yang harus diwaspadai dari tim ini. Dan satu yang paling penting adalah Bayu Gatra ya. Kita lihat memang beberapa kali manuvernya, akselerasinya merepotkan dari sisi kanan pertahanan dari Perseru. Kita lihat juga kamera tidak henti-hentinya terus menyorot sosok yang satu ini. Ini dia tayangan ulang dari upaya yang sangat indah dari Bayu Gatra tadi, mencoba melewati kawalan dari Tony Ayomi. Hanya kurang beruntung saya kira eksekusinya, arahnya. Dan ini juga peluang yang tidak kalah bagusnya. Sayang sekali tidak ada penyerang ataupun striker yang segera cepat untuk masuk menyambut umpan tarik dari Sultan Sama tadi. Bola langsung diintersep oleh Bilbik Marus tadi. Dan kali ini kesempatan pertama bagi Perseru-Serui. Yoksan Ama. Ada ruang lagi ya Yoksan Ama tadi untuk menembak, masih dapat dihadang. Pemain lini depan dari Perseru-Serui, Yoksan Ama, yang mencetak 2 gol kala tim promosi Kuda Laut Oranye berhasil menghancurkan Madura United di partai pembuka 4-1. Dan juga merupakan top scorer bagi Perseru di divisi utama. Dan kembali cerdik tadi, pergerakan dari Spaso. Luar biasa UK, kembali sebuah peluang terbebas tadi Spaso. Luar biasa kita lihat inisiatif dari Spaso, memotong umpan kemudian membuka celah, melakukan syuting dari sudut sempit saya kira. Kita lihat bagaimana memotong alur bola kemudian melebar, melakukan syuting. Tapi memang sangat jauh sekali dari sasaran, walau cukup mengancam. Sudah tepat saya kira covering dari penjaga gawang Teguh Amiruddin. Sejauh ini 3 pemain, Pavel Solomin, Spaso dan juga Bayu Gatra kerap bertukar posisi dan merepotkan konsentrasi UK. Dan Spaso dan Bayu sudah mendapatkan peluang untuk merepotkan penjaga gawang Teguh. Kembali Spaso kali ini, Pavel Solomin. Sebuah hadangan ilegal dari Ali Kadafi terhadap Pavel Solomin. Kali ini memang Pavel Solomin juga memainkan fungsi yang boleh dibilang baru ya.
Sebelumnya bersama Sriwijaya kita tahu dia sebagai center forward, tapi kali ini dia berada sedikit di belakang dari Spaso. Bersama Bayu Gatra melakukan kolaborasi, memberikan umpan-umpan ataupun juga peluang-peluang untuk bisa berbuah gol. 3 serangkai yang saya kira memang patut diwaspadai sepanjang pertandingan ini oleh anak-anak Perseru-Serui. Set piece oleh Joko Sasongko. Menuju tiang jauh, terlalu panjang tadi. Kita lihat ya, merepotkan. Dalam situasi set piece ada 6 pemain sekaligus Perseru yang menumpuk di box 16. Mau tidak mau memang harus dilakukan untuk menutup penuh ruang gerak para pemain Putra Samarinda yang begitu eksplosif. Bersorak bernyanyi, bergerak kiri dan kanan. Pusamania tentunya sangat puas dengan apa yang mereka saksikan di pembukaan 9 menit pertama, di mana sudah ada 2 peluang emas dan juga 3 peluang lagi yang hampir saja bersarang bola di gawang dari Teguh Amiruddin. Oktomaniani sulit lewati kawalan dari Bayu Gatra tadi. Oktomaniani luar biasa, kita lihat bagaimana Bayu memiliki komitmen dan tanggung jawab yang total ya. Tidak saja dia menjadi inti serangan, tapi juga ikut membantu pertahanan. Betul. Baik sekali. Sangat baik inisiatif dari Bayu Gatra melepaskan Pavel Solomin di sisi sebelah kanan pertahanan dari Perseru. Berpindah sisi kali ini serangan dari Putra Samarinda. Laudri. Umpan terupas tadi maksudnya dapat dipotong. Upaya dari Laudri. Pavel Solomin. Datang membantu adalah Yus Arfandi. Gagal tadi. Ya. Bola dipotong oleh Arthur Bonai. Cepat disergap oleh Nasser Al-Sebai. Bayu Gatra. Umpan lambung kepada Spaso. Luar biasa totalitas dari Spaso. Setengah peluang saja bisa dia manfaatkan untuk mencoba menebar ancaman dan menekan Semi Pierre Patrick. Iya, kerja keras saja bagi Semi. Dan saya perhatikan juga bagaimana Nasser Al-Sebai selalu berani ya untuk melakukan overlapping dengan posisinya sebagai center back, dan terkadang harus meninggalkan Robi sendirian. Ini bukan tidak mungkin dalam satu momen bisa membahayakan bagi tuan rumah sendiri. Betul, Yuki. Karena belum terlihat ada serangan cepat dari Perseru. Mereka masih simpan betul, mencari momen yang tepat untuk melakukan counter yang mematikan. Ini yang tetap harus diwaspadai oleh anak-anak tuan rumah. Liston Fonataba. Ali Kadafi turun jauh ke belakang. Arthur Bonai kali ini bagi Perseru-Serui. 1 dari 3 pemain yang nampaknya akan dipanggil oleh Aji Santoso seleksi tim nasional U23. Arthur Bonai. Sebuah hadangan tadi, over agresif terhadap Bayu Gatra, dilakukan oleh Bilbik Dian Marus. Ini dia dengan paha mengangkat tadi, menghadang upaya Bayu melewati Bilbik. Sangat menjanjikan apa yang ditampilkan oleh Bayu Gatra di 12 menit pertama. Robi. Spaso tadi coba libatkan Sultan Sama dalam penyerangan, gagal berkolaborasi dengan indah tadi Spaso dan juga Sultan Sama. Oktomaniani, peluang pertama UK cukup berbahaya, kecepatan dari Yoksan Ama kali ini coba lewati 2 pemain. Yoksan Ama cepat menyergap tadi, keluar dari sarangnya Rifki Mokodompit. Dan ini dia senjata yang memang dimiliki oleh Perseru-Serui. Serangan balik cepat dan kekuatan dari Yoksan Ama. Kita lihat ya di sini sempat dibicarakan bagaimana, inilah yang tadi saya maksud ya, kekhawatiran karena itu ada posisi Nasser Al-Sebai di sana, dan Yoksan bisa dengan leluasa masuk penetrasi persis di jantung pertahanan. Tidak boleh anggap remeh saya kira. Bagaimanapun Perseru walaupun sebagai tim tamu dan tidak memiliki striker unggul, tapi mereka tetap punya kecepatan yang harus diwaspadai. Salah umpan tadi diberikan kepada Sultan Sama. Umpan crossing maksudnya dapat diantisipasi dengan baik, namun kali ini kembali peluang bagi Sultan Sama. Terlepas dan langsung menjadi gol pembuka yang sangat indah tadi kerjasama Sultan Sama dengan Spaso.
membuat sementara Putra Samarinda unggul 1-0. Tim tamu Perseru-Serui. Iya, kita lihat berawal dari kesalahan seorang pemain di sisi kiri pertahanan Perseru yang tidak begitu fokus sehingga bola kemudian hilang dan diambil alih oleh ini depan dari Pusam, memberikan kesempatan. Tadi kita masih menunggu apa yang terjadi di replay. Paling tidak ini memperlihatkan Spaso memang sangat tajam sekali dalam melakukan eksekusi dalam situasi apapun. Kita lihat ada kesalahan koordinasi di sini antara mengambil resiko mengambil resiko Alex Erlangga tadi bermain-main di lini pertahanan. Bola dicuri kemudian diumpan langsung kepada Spaso yang tanpa ampun langsung mengirimkan umpan. Laudri tampaknya yang memberikan bola Upaya indah dari Laudri tadi yang melihat pergerakan Ilya Spasojevic yang terlepas. Bukan tanpa peringatan, sudah 2 kali tadi Spaso memberikan tebaran peringatan terhadap lini pertahanan dari Perseru. Dan mungkin ini dia, kurangnya pengalaman di level tertinggi, bermain-main di area kotak penalti sendiri, mengakibatkan tim tamu harus tertinggal 1-0 dari Putra Samarinda di pembukaan 14 menit pertama. Betul sekali, kita lihat bagaimana ekspresi kegembiraan juga diperlihatkan oleh Coach Mundari. Tidak disangka ya, kita lihat memang terlalu lambat lini pertahanan dari Perseru dalam melakukan covering dan juga antisipasi. Sebelumnya kita menduga bahwa gol akan tercipta dari sektor kiri, di mana Bayu Gatra beroperasi di sana, tapi justru karena kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh back kiri Alex Erlangga tadi mampu membuat ataupun menciptakan gol bagi Pusam dari sektor kanan. Bola sebenarnya tinggal dibuang saja, 2 kesempatan tadi bagi kapten tim Liston dan juga Alex Erlangga langsung mengamankan bola. Tidak dimanfaatkan, lebih opsi untuk bermain di kotak penalti, sangat riskan. Bola dicuri oleh Laudri dan dilepaskan sebuah sepakan tadi Spaso dengan gol keduanya di Indonesia Super League musim ini. Yoksan Ahmad tadi Liston mencoba membayar kesalahan nampaknya Liston. Kita menunggu reaksi apa yang dilakukan oleh Perseru. Alex Erlangga umpan berbahaya kali ini. Masih dapat dihadang tadi oleh Nasser Al-Sabai. Bayu Gatra. Lebih dekat kepada Alex Erlangga. Bonai. Gagal bola dikuasai oleh Bonai tadi. Namun baik sebuah recovery dari Bonai. Oktomaniani kali ini terlepas cerdik tadi. Dapat dihadang oleh Robi, luar biasa UK. Taktis lugas ya, kita lihat dengan pengalamannya terlihat Robi memiliki keunggulan. Joko Sasongko kali ini bagi Pusut Mahakam. Bayu Gatra. Erik Setiawan. Baik tadi first touch dari Bayu Gatra tidak diberikan ruang oleh Bilbik. Lempar ke dalam Erik Setiawan. Kita lihat cukup terbebas kali ini, kembali sebuah umpan dikirimkan dan sebuah heading yang hampir kembali bersarang di gawang dari Teguh Hamirudin oleh Sultan Sama. Enak sekali ya, Pusam melakukan serangan dari kanan dan kiri dengan begitu longgar tanpa pengawalan. Jika ini terus terjadi, saya kira gol demi gol akan terjadi di gawang dari Perseru-Serui. Tidak ada pengawalan yang ketat dari pertahanan tim tamu. Tidak ada pressure bagi pemain Putra Samarinda dalam melakukan umpan crossing tadi. Berbebas Erik Setiawan melihat pergerakan Spaso dan juga Sultan Sama di kotak penalti. Tentunya banyak catatan yang harus diperbaiki oleh Robi Marwanaya. Ali Kadafi. Masih belum ada rangkaian serangan yang jelas dari tim tamu. Skema mereka betul-betul masih berantakan. Mungkin karena tekanan yang sangat kuat dari tim tuan rumah sehingga
skema yang diinginkan oleh Robby Marwanaya tidak bisa berjalan sebagai mestinya. Kita lihat ini bagaimana dalam tayangan ulang. Ada gerakan mengganggu sebetulnya tadi dari Pavel Solomin ya. Kalau memang Pavel dalam posisi offside kemudian dia melakukan gerakan yang mengganggu, itu bisa juga dikategorikan sebagai offside. Iya. Kalau bola langsung masuk ke dalam gawang. Cukup baik sejauh ini 18 menit pertama bagi Sultan Sama. Beberapa kali lakukan penetrasi mengancam terhadap lini pertahanan Perseru-Serui. Umpan-umpannya juga begitu terukur. Ali Kadafi. Kembali terlalu panjang tadi umpan dari Ali Kadafi. Ya, belum terlihat juga peran yang maksimal dari Ali Kadafi. Ya. Laudri. Umpan vertikal yang saya kira terlalu ceroboh dari Laudri. Sultan Sama kepada Spaso tadi. Joko Sasongko kali ini. Pavel Solomin coba lewati semi Pierre Patrick dan Spaso kembali terbebas. Spaso! Bicycle kick, upaya dari Spaso kali ini untuk mencoba merepotkan Teguh Amiruddin. Ya, terlihat sangat ambisius sekali pemain yang satu ini setelah berhasil mencetak gol. Cukup menakutkan memang apa yang kita lihat di kotak penalti dari Perseru, di mana Spaso bisa dengan bebas mendapatkan 2 kesempatan seperti itu berturut-turut UK. Dan ini dia Pavel Solomin yang pernah juga membela Sriwijaya EFC namun lama mendapatkan masalah cedera. Sebelum akhirnya di musim ini dipercaya kembali oleh Mundari Karya untuk mengisi pos lini depan dari tim Pesut Mahakam. Hari yang cukup panjang bagi Semi Pierre Patrick tentunya, mendapatkan tebaran ancaman demi ancaman. Tomaniani belum bisa melibatkan diri dalam penyerangan dan kali ini Ali Kadafi. Peluang pertama UK bagi Ali Kadafi, lepaskan tembakan tadi. Tidak terlalu banyak memang kesempatan bagi Perseru-Serui untuk menekan di area kotak penalti dari Putra Samarinda, namun 2 kesempatan sudah harus diwaspadai. Pertama Yoksan Ama, kedua Ali Kadafi. Sebuah kesempatan sebetulnya yang langka di babak pertama ini diperoleh oleh Perseru, mestinya bisa dimanfaatkan. Bola diamankan tadi oleh Liston Fonataba. Laudri dihadang tadi pergerakannya oleh Arthur Bonai. Alexia Rangga. Pelanggaran terhadap Alexia Rangga tadi oleh Sultan Sama. Bilby menjauh kepada Yoksan Ama tadi maksudnya. Bola diamankan oleh Nasser Al-Sabai. Bayu Gatra selalu lincah bergerak lewati hadangan 2 pemain. Bayu Gatra luar biasa akselerasinya tadi, namun sayang sekali umpan yang lebih dekat kepada pantauan dari Liston Fonataba tadi. Kembali salah umpan dari para penggawa kuda laut Oranye. Bola sudah meninggalkan lapangan, upaya kontrol dari Bayu Gatra tadi. Bilbik, Semi Pierre Patrick.